Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah English Indonesia Interpretation. Pembahasan kita kali ini adalah being a good interpreter. Sekarang kita lihat bagaimana caranya menjadi seorang interpreter yang baik itu. Yang pertama adalah seorang interpreter itu harus memiliki usaha atau kemampuan atau keinginan yang kuat untuk membaca apa saja topik-topik yang berhubungan dengan apa yang ia kerjakan saat ini. Artinya seorang interpreter itu harus memahami topik atau bidang yang sedang dia kerjakan. Yang kedua, yaitu seorang interpreter harus membaca secara intensif supaya pengetahuan dia update tentang bidang apa yang dia interpretasikan. Sehingga interpretasi dalam bahasa sumber ke dalam bahasa target itu akan jadi lebih baik. Yang ketiga yaitu mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang kemungkinan besar akan dikonversikan. Artinya ketiga poin ini adalah dasar dari bagaimana cara menjadi seorang interpreter. Mungkin kita mempunyai komunikasi yang bagus dalam bahasa Inggris, kita paham dengan budaya Indonesia dengan baik, sehingga kita dapat menginterpretasikan bahasa sumber ke bahasa target dengan benar. Oh, tunggu dulu. Itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan menjadi interpreter yang baik meskipun kita sangat lancar atau fasih berbahasa Inggris. Mengapa demikian? Karena dalam interpretasi itu dia mempunyai bidang-bidang tersendiri untuk diinterpretasikan. Sekarang kita lihat apa saja tipe atau hal-hal yang umum atau spesifikasi umum dari bidang-bidang yang diinterpretasikan itu. Oke, kita lihat. Yang pertama itu adalah financial interpretation, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan finansial, keuangan, akuntansi, atau hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi misalnya. Selanjutnya yaitu law interpretation, yaitu yang berhubungan dengan bidang hukum atau bidang-bidang yang berhubungan dengan pengadilan. Selanjutnya ada literary interpretation, hal-hal yang berhubungan dengan bidang sastra. Kemudian ada medical interpretation, hal-hal yang berhubungan dengan medis atau kedokteran atau kesehatan. Selanjutnya ada scientific interpretation, hal-hal yang berhubungan dengan science, seperti misalnya biologi, fisika, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada technical interpretation, hal-hal yang berhubungan dengan teknis atau prosedur atau langkah atau yang berhubungan dengan engineering. Semua bidang-bidang umum ini memiliki spesifikasi masing-masingnya. Dalam artian mereka mempunyai bahasa atau istilah-istilah tersendiri dalam menyampaikan materi di bidangnya. Hal ini berhubungan dengan apa yang pernah saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu English for specific purpose, yaitu bahasa Inggris yang digunakan untuk bidang tertentu yang memiliki istilah-istilah tertentu. Jadi semua bidang-bidang ini mempunyai spesifikasi masing-masing. Misalnya seperti ini. Kita contohkan financial interpretation. Dalam financial ada istilah bear market atau bear market. Kalau kita artikan, bear itu artinya beruang, market itu pasar. Berarti pasar beruang. Bear market berarti pasar beruang atau pasar tempat menyimpan beruang atau menjual beruang. Atau namanya pasar beruang. Dan itu sebenarnya tidak seperti itu. Dalam finansial, bear market itu artinya pasaran sedang turun atau saham sedang turun. Saham sedang anjlok. Jadi dalam finansial itu dia istilahnya seperti itu. Sudah dipahami. Jadi kalau kita tidak paham, kita akan mengartikan bear market itu sebagai pasar beruang. Dan sebaliknya juga seperti itu, ada namanya bull market. Bull banteng, market pasar. Berarti bull market artinya pasar banteng. Berarti pasar ternak mungkin ya kalau kita artikan. Padahal sebenarnya tidak. Bull market itu artinya dalam bidang finansial berarti saham sedang naik. Jadi bidang-bidang finansial ini memiliki bahasa atau istilah-istilah tersendiri yang harus kita pahami. Makanya untuk menjadi seorang interpreter yang baik, kita harus memahami bidang-bidang apa yang akan kita interpretasikan gitu. Masih banyak contohnya lain, seperti bubble misalnya, yaitu balon. Dalam bidang finansial, bubble itu berarti aset itu melonjak, melambung tinggi, kemudian tiba-tiba meledak, dan kemudian saham itu anjlok. Itu diistilahkan dengan bubble. Atau istilah lain misalnya bond.
Bond itu kita ketahui bahwa ikatan artinya, atau pita. Namun dalam financial interpretation, bond itu berarti surat utang loh. Jadi kita harus memahami dulu bidang-bidang itu dan memahami tentang pengetahuan-pengetahuan bahasa di bidang itu. Oke, dan begitu juga dengan hukum. Dia juga memiliki bidang-bidang tersendiri atau bahasa-bahasa atau istilah sendiri. Misalnya contoh yang paling simpel aja yang sering diucapkan dalam pengadilan. Sentence to death. Sentence berarti kalimat. To death untuk mati. Berarti kalimat untuk mati. Kalau kita artikan sentence to death itu artinya kalimat untuk mati atau perkataan yang membuat mati atau pernyataan mematikan gitu. Namun secara bahasa atau istilah dalam bidang hukum, sentence to death itu artinya pernyataan hukuman atau dihukum artinya sentence. Jadi sentence to death itu dalam hukum atau bahasa pengadilan itu biasanya disebut sebagai hukuman mati atau dinyatakan hukuman mati gitu. Jadi walaupun kita paham banyak bahasa Inggris, lancar komunikasi bahasa Inggris, kalau tidak memahami bidang apa yang kita interpretasikan, itu akan menjadi tidak tepat interpretasinya. Apalagi sastra, ya kan? Kalau sastra itu lebih rumit lagi. Kita ketahui bahwa sastra itu bersifat atau mempunyai prinsip defamiliarization. Artinya dia menyatakan sesuatu yang tidak familiar atau hal-hal umum dijadikan sesuatu yang tidak biasa, defamiliarization. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Butterfly in my stomach. Butterfly in my stomach ya artinya adalah kupu-kupu di perut saya. Apa sih kupu-kupu di perut saya? Padahal artinya secara defamiliarization artinya adalah gugup. Jadi butterfly in my stomach itu artinya gugup, kegugupan atau keraguan atau sebuah ketakutan, anxiety, fearness. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalau kita memahami bidang itu secara benar, kita akan menginterpretasikannya ke bahasa target lebih tepat dan secara benar juga. Nanti salah-salah bisa dituntut juga kita kan. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan medical, bidang medical. Dalam bidang medical misalnya contohnya seperti ini, dispensing error. Dispensing kita tahu ya, membagikan, makanya ada dispenser. Dispenser itu tempat membagikan air. Kalau dispensing error berarti pembagian yang salah gitu. Jadi bukan seperti itu dalam medical. Dispensing error itu artinya adalah salah resep. Jadi istilah farmasi dispensing error itu adalah salah resep, salah pengadukan atau pencampuran resep, salah bikin obat, ya, kira-kira seperti itu. Atau ada istilah lain misalnya transcribing error. Kita ketahui dalam bahasa itu kita tahu bahwa transcript artinya menuliskan sesuatu dari ucapan, itu namanya transcript. Error itu kesalahan. Berarti kalau transcribing error berarti adalah salah tulis. Padahal maksudnya di sini adalah salah resep. Jadi istilah dalam bidang medical itu seperti itu. Jadi semuanya bidang-bidang itu memiliki spesifik dan bahasa dan istilah masing-masing gitu. Sesuai dengan pemahaman dan kesepakatan orang-orang yang berkecimpung di bidang itu. Termasuk scientific interpretation dan technical interpretation. Kesemuanya itu adalah English for specific purpose. Jadi, walaupun kita orang bahasa, lancar berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, belum tentu kita bisa memberikan interpretasi yang benar dari bahasa sumber ke bahasa target kalau kita tidak memahami bidang-bidang ini. Makanya, di lapangan, sering orang menyatakan bahwa yang bisa menjadi interpreter yang baik itu adalah orang ekonomi yang belajar bahasa Inggris, orang hukum yang belajar bahasa Inggris, atau orang medis yang belajar bahasa Inggris. Sehingga orang-orang bahasa itu sering dikesampingkan karena mereka cuma bisa berkomunikasi, tidak ada isi. Nah, jangan seperti itu. Seharusnya kita sebagai orang bahasa itu lebih paham dari mereka yang bisa berbahasa Inggris, karena kita tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Masalahnya mau tidak kita memahami bidang-bidang yang akan kita interpretasikan. Jadi jangan sampai kalah dengan orang-orang bidang lain. Kita harus bisa. Kalau mereka bisa belajar bahasa, berarti kita juga bisa belajar pengetahuan atau istilah-istilah dalam bahasa bidang-bidang mereka. Oke ya? Nah,
Oke, selanjutnya kita lihat apa yang boleh dilakukan dalam sebuah komunikasi dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Ini hal-hal yang berhubungan dengan interpretasi yang baik itu. Oke, kita lihat dulu apa yang boleh dilakukan. Yang pertama, verify the message was heard. Artinya adalah kita harus memverifikasi pesan apa yang kita dengar. Jadi pastikan dulu apa yang kita dengar, jangan asal-asalan gitu. Apa yang dikatakan itu juga yang akan kita interpretasikan kepada bahasa target. Artinya kita harus paham dulu apa yang dibicarakan. Kemudian be specific and prepare. Ya, itu tadi. Kita harus spesifik dan mempersiapkan agar kita bisa memberikan interpretasi yang benar atas pengetahuan-pengetahuan tentang bidang apa yang akan kita interpretasikan. Kemudian leave out buzzword. Ya, tinggalkan bahasa-bahasa atau bahasa-bahasa yang tidak perlu gitu. Bahasa-bahasa yang hanya buzz untuk mengalir atau hal-hal yang lain. Langsung saja kepada inti spesifik itu makanya. Kalaupun ada bumbu-bumbu dalam bahasa itu, ya kita tinggalkan saja. Nanti kita interpretasikan yang poin-poinnya saja, theme atau main idea-nya saja. Kemudian be patient and persistent. Jadi seorang interpreter itu harus bersabar dan gigih. Artinya jangan sampai bosan kita tidak memperhatikan, akhirnya apa yang diinterpretasikan itu tidak bagus hasilnya. Selanjutnya yaitu be isolated for interruption. Artinya jangan terinterupsi dengan hal-hal lain gitu. Ketika kita menginterpretasi, kita dengarkan apa yang dikatakan, kemudian kita interpretasikan sesuai dengan bidangnya. Jangan terinterupsi dengan hal-hal lain atau pengetahuan-pengetahuan kita yang lain. Kan banyak juga kita yang karena tidak tahu, kemudian kita tambah-tambahkan bumbu-bumbu, buzzwordnya itu, bumbu-bumbu untuk supaya orang mengerti. Padahal itu sebenarnya interupsi yang tidak berhubungan dengan bidang itu. Selanjutnya, have fact in logical order. Artinya jelaskan fakta dari apa yang disampaikan secara berurutan, logical order. Apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan urutan yang disampaikan, kemudian kita jelaskan secara logis, secara berurutan gitu. Jangan sembarang kita apa yang bisa kita pahami kemudian itu tidak bagus gitu. Sehingga dia tidak sistematis. Nah, jadi itu yang dapat kita lakukan dalam komunikasi yang baik untuk menjadi seorang interpreter. Selanjutnya yang tidak boleh dilakukan itu yang pertama, forgot to follow up. Artinya melupakan inti pembicaraan. Berarti kita skip gitu. Kita lupa untuk memfollow apa sih yang dikatakan tadi itu gitu. Kemudian kita skip aja, kita berikan gitu. Kemudian be dominating and demanding. Artinya dominasi. Jangan mendominasi. Source language bilang bla bla bla, satu atau dua kata, kemudian kita jelaskan panjang lebar sesuai dengan opini kita gitu. Karena itu tidak boleh dilakukan. Karena kita tidak boleh pretend to be an expert if you are not gitu. Artinya kita tidak bisa menjadi ahlinya gitu. Padahal kita bukan ahlinya gitu. Jadi kita pura-pura tahu gitu. Kura-kura dalam perahu, kita pura-pura tahu gitu. Ya, walaupun tidak nyambung gitulah gitu, kira-kira seperti itu. Walaupun kita paham dengan bidang itu, tapi yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang didengar untuk diinterpretasikan gitu. Jadi jangan pura-pura expert gitu. Jangan menambah-nambahkan pengetahuan kita ke dalamnya gitu. Selanjutnya before and over opinion. Ya, berhubungan dengan tadi itu, jangan memberikan opini yang berlebihan untuk apa yang kita interpretasikan gitu. Kemudian lifting open to interpretation. Lifting artinya tinggalkan sesuatu yang membuka interpretasi baru gitu. Ketika kita menginterpretasi dari bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa target, kemudian jangan sampai pendengar atau audiens kita yang dari bahasa Indonesia harus menginterpretasikan juga apa yang kita bicarakan gitu. Jadi interpretasi dari bahasa Inggris kita bahasa Indonesia kan, kemudian orang mendengar kita dia menginterpretasi juga gitu. Sehingga tidak clear apa yang kita interpretasikan. Jadi ingat seperti itu gitu. Tinggalkan bahasa-bahasa atau bahasa-bahasa rancu, bahasa-bahasa yang menimbulkan interpretasi gitu, open interpretation. Sehingga kita dibayar untuk menginterpretasikan secara tepat.
nanti dia kerja 2 kali, sudah kita dibayar, kemudian dia menginterpretasikan lagi. Harusnya mereka sendiri yang langsung menginterpretasikan kalau kita memberikan interpretasi juga gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya, be cool and tight-lipped. Ya, ini yang paling penting. Dalam komunikasi, terutama dalam interpretasi itu jangan be cool itu cool and tight-lipped itu lebih tepatnya. Kalau bahasa sederhananya kita bilang jangan belepotan. Belepotan itu artinya kita kita ada, nah itu belepotan namanya itu. Nggak jelas apa yang kita bicarakan. Walaupun kita paham, kemudian kita sampaikan belepotan. Tight lip, pokoknya seperti itulah. Walaupun tight lip itu artinya sebenarnya itu bibir berat gitu, bibir berat gitu. Cool, berpaham gitu, atau kalem gitu. Ya intinya seperti itu. Kita harus menyampaikannya secara gamblang. Oke, kira-kira itu dia trik-trik bagaimana cara menjadi seorang interpreter yang baik. Dan kira-kira untuk pembahasan kali ini itu saya sudah berikan frame untuk kalian belajar sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang kita lihat sendiri nanti di rumah, bisa dari e-learning atau bahan-bahan lainnya. Oke ya, sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Si Rahmat matkan pepaya. Selamat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.